Oke, kita lanjutkan. Untuk faktor penentu harga, seperti yang tadi saya sudah singgung, yang pertama itu kan dari kita sebagai produsen. Kan kalian kan mahasiswa, kuliah di AGP, maka diharapkan jadi seorang pengusaha atau wirausaha perikanan. Maka kita sebagai seorang pengusaha perikanan, kita harus juga memperhatikan tadi ya saya sudah singgung tuh biaya, kita punya pesaing, kita punya produk, itu tuh bisa kita kontrol oleh kita sendiri. Tapi yang juga menentukan produk kita untuk dibeli, kan yang beli produk kan konsumen. Ketika konsumen menghargai produk kita segitu, meski kita sudah menetapkan kita punya harga tuh misalnya 10.000, tapi kalau konsumen bilang ini cuma 8.000, kita akan harus untuk menyesuaikan itu. Jadi mungkin kita akan menyesuaikan kita punya biaya produksi atau kita punya yang terkait dengan biaya-biaya produksi lah, itu yang kita bisa menyesuaikan. Jadi mungkin kita bisa membuat produknya lebih kecil atau lebih besar, atau misalnya kita jual ikannya tuh jadi kita bisa potong dua, atau kita jual ya tidak dalam bentuk ekor tapi kita dalam bentuk tali biar bisa dikombinasi dengan ikan kecil biar harganya naik. Nah itu bisa kita lakukan lah untuk bisa mendapatkan harga yang disepakati antara kita dan konsumen. Maka kita memperhatikan konsep dasar itu, bagaimana pertemuan antara permintaan dan penawaran, itu penting sehingga kita bisa mendapatkan harga yang baik. Jadi harga yang kita tentukan sebagai produsen harus juga diterima oleh konsumen. Ketika konsumen biasanya itu dilihat dari jumlah permintaan. Ketika permintaannya semakin tinggi, maka berarti harga itu memang sesuai dengan apa yang dijual konsumen. Konsumen belinya sama. Tapi ketika biasanya tuh harganya segitu tapi konsumennya juga jadi semakin sedikit yang beli, ya berarti kan konsumen belinya kalau harga yang kita tetapkan tuh tidak tidak rasional, terlalu mahal gitu misalnya. Oke, nah itu bisa kita kita capai dengan bisa kita meningkatkan kita punya produk. Tadi kan saya bilang harga itu kan ada tiga, pesaing, kita punya biaya, dan kita punya produk. Itu kita punya produk ini kita bisa buat lebih bagus misalnya di bagian produksi, atau kita menurunkan dia punya biaya produksi sehingga harga itu bisa kita tentukan sesuai dengan apa yang dijual oleh konsumen. Oke, nah untuk ya perubahan apa perbedaan ini kan dia merujuk pada hukum yang saya kasih di ekonomi umum, namanya itu the law of diminishing return. Artinya bahwa contohnya ini, sekarang kan musim mangga. Kalau sekarang tuh kan pasti kita bakal harga kan agak sedikit sudah mulai murah nih. Nah, kita bisa beli mangga banyak-banyak, kita makan di rumah, kita makan hari ini banyak, besok banyak. Misalnya sudah menurun, akhirnya pas hari ketujuh kita sudah bosan. Pas hari ketujuh tuh harga jadi murah di sana. Di pasar tuh harga murah sekali. Kita jadi malas makan mangga. Nah, sama seperti itu. Jadi konsumen ini punya permintaan tuh ditentukan oleh banyak faktor. Dan tidak bisa dikontrol oleh kita sebagai produsen. Maka kita harus memperhatikan banyak hal. Jadi karena kita punya produk perikanan ini cenderung tidak elastis karena cepat rusak, maka biasanya konsumen tidak lama-lama untuk membeli kita produk dengan jumlah yang banyak. Contohnya sekarang ikan murah, orang akan lama beli ikan. Tapi kalau besok murah lagi, jumlah yang kita beli akan menurun karena ikan yang kita beli tadi itu pasti banyak disimpan di rumah tuh. Mungkin kita punya kulkas, sekali kita punya kulkas ada 10, atau kita punya freezer banyak, bahwa kita bisa stok ikan tuh. Kalau misalnya kita sebagai pembeli biasa, maka kita akan menurunkan kita punya jumlah ikan, meskipun harganya setiap hari murah dan semakin menurun. Jadi kita harus memperhatikan. Jadi kan harga turun itu kalau dari sini, dari contoh di tabel ini kan tidak secara ideal kita temukan di produk perikanan karena tadi dia cepat rusak soalnya. Kalau beda deh kan, contohnya tiba-tiba sekarang HP itu 1,2 juta misalnya, HP yang mahal tuh tiba-tiba turun jadi 1 juta, harga kita pasti akan membeli semua itu, atau membeli dua lah, atau jumlahnya semakin, atau sebagian dari kalian akan beli akan itu, mungkin minta kalian pulang tua atau apa gitu bisa beli, dibelikan dengan tiba-tiba ada ikan murah di pasar, pasti tidak terlalu seperti yang tadi HP murah itu toh. Jadi itulah logika. Jadi kalian harus juga sebagai pengusaha harus bisa menganalisis itu semua supaya kalian bisa. Nah, kalau untuk harga, jadi itu sudah saya lihat di kalian banyak saja. Untuk penawaran itu kan kita yang karena penawaran kan supply kan kita sebagai pengusaha. Maka tadi kita perhatikan tiga tadi itu. Kita punya pesaing buat apa? Kita punya struktur biaya kayak gimana? Dan kita punya produk itu seperti apa? Nah, ketika kita punya produk ini kan produk-produk yang bukan non elektronik atau non otomotif, atau punya produk kita lah, produk-produk pertanian,
dan produk-produk perikanan. Nah, itu maka kita harus perhatikan. Biasanya, sudah saya singgung tadi itu, yaitu kita ketika kita punya produk perikanan, maka kita jangan membuat harga sesuai dengan kita punya ini. Ketika musim angin, jangan buat harga terlalu, misalnya terlalu murah juga, karena kita rugi. Karena kan angin tuh, suplai ikan di pasar sedikit. Tapi pada saat musim ikan banyak, jangan buat harga terlalu mahal. Nanti kita ya rugi lah. Karena ikan banyak di pasar. Ya. Berbeda dengan tiba-tiba ada obrolan HP di kota. Pasti orang banyak di sana. Atau obrolan motor, misalnya diskon besar-besaran. Pasti orang banyak pergi. Dan ketika setiap hari diskon, mungkin setiap hari orang ke sana. Karena setiap hari mungkin, karena beli motor 2 3 kan bisa simpan, bisa buat ojek juga tuh. Akhirnya tuh orang akan selalu beli kalau setiap bulan ada diskon. Beda dengan setiap minggu ada ikan murah, itu orang tidak terlalu banyak beli. Atau setiap minggu tuh ada diskon beras, pasti orang bisa beli beras karena setidaknya tuh beras dibandingkan produk pertanian lain tuh dia bisa disimpan berapa tahun lah, atau berapa bulan lah dibandingkan dengan ikan. Tapi kalau sayur sama seperti ikan, orang tidak bisa beli banyak karena terus. Jadi kita harus juga memperhatikan kita punya produk tuh. Nah, jadi karena kalau kita punya produk itu, perikanan itu dia masuk ke produk-produk yang kalau di kurva itu dia tuh yang tidak elastis. Artinya bahwa harga berubah sedikit tuh tidak akan berubah, atau harga berubah banyak pun tidak akan berubah permintaan konsumen secara signifikan dibandingkan dengan produk-produk HPT. Harga berubah seorang beli. Contohnya itu sekarang mau ketahui nih diskon HP, oh langsung beli sudah. Dibandingkan dengan ikan. Oke? Ya, ini penjelasan ini sudah saya berikan di materi TMC dari kuliah umum. Jadi kan kalau penawaran tuh dia positif, kalau yang permintaan tuh negatif. Artinya bahwa kalau yang penawaran ini, biasanya tuh kita sebagai pengusaha mengharapkan kalau harga naik, biasanya jumlah yang kita tawarkan ke sana tuh harus tinggi juga supaya kita dapat untung. Tapi karena kita produknya perikanan, biasanya harga naik. Ketika kita produk banyak di pasar, biasanya tuh dia malah kebalik, harganya turun. Dia agak sedikit landai begini lah, dia berbeda lah. Gitu. Oke. Nah, untuk perubahan harga, jadi tuh harga itu biasanya tuh ya ditentukan oleh banyak lah. Contohnya seperti sekarang pandemi nih, pas awal pandemi kan orang kan turun ke pasar. Jadi bisa ikan juga harganya lebih murah sekali di pasar, dan mungkin orang lebih beli masker, cuci tangan dan lain dibandingkan beli ikan banyak-banyak, yo. Karena uang juga terbatas, tapi pakai beli yang lain-lain supaya tong sehat. Jadi akhirnya itu perubahan kita punya perilaku karena pandemi juga mempengaruhi kita punya uh, jumlah orang untuk beli kita punya produk perikanan. Jadi kita harus memperhatikan semua. Jadi pokoknya perhatikan semua hal-hal gitu. Contohnya berita politik, contohnya ada pada pilkada, atau itu juga mempengaruhi kita punya usaha, atau perubahan undang-undang, pandemi, atau bencana alam, atau perubahan pendapatan. Contohnya itu tiba-tiba di sini ada perusahaan besar sini, maka biasanya itu kan ketika perusahaan besar maka banyak juga karyawan itu akan memiliki penghasilan yang banyak. Nah, kita bisa menyesuaikan kita punya harga jual supaya bisa kita dapat untung, karena orang yang punya uang banyak sekarang sudah banyak. Kalau di sini kan yang punya uang banyak kan paling-paling, atau kalau banyak sih uang konsisten itu adalah TNI, polisi dengan PNS. Pengusaha pun kan sedikit. Kalau misalnya contoh ojek itu kan tergantung jumlah ini tuh. Jadi kita harus memperhatikan. Tapi kalau tiba-tiba di sini ada misalnya contohnya blok Basila buka, lalu ada banyak perusahaan sini, maka si orang yang punya uang banyak akan semakin banyak di sini. Maka kita bisa melihat kita punya harga penjual karena yang beli banyak, dan yang potensi pembeli yang punya uang banyak tuh juga meningkat. Nah, jadi kita bisa, jadi itu banyak faktor yang bisa menentukan perubahan harga lah. Dan kita harus perhatikan itu. Kita menganalisis supaya kita jangan uh, orang ini bilang tak colol dalam rugi gitu. Oke. Nah, ini saya singgung sedikit ini. Perikanan ini tadi kenapa dia tidak elastis sekarang ini? Yang pertama, dia cenderung tuh diproduksi secara mikro, secara kecil. Contohnya tuh, nah di sini lah. Kalian pastinya cuman apa petani-petani rumahan, atau kelompok kecil, coba kelompok keluarga, atau om dan bapak satu kapal lalu pancing atau buat jari sama-sama. Jadi bukan seperti yang di contohnya tuh di Jawa bagian pesisir pesisir Cilacap itu agak besar karena mereka CV dan punya kapal besar, jadi mereka bisa menghasilkan lebih banyak. Itu pun masih lebih kecil dibandingkan contohnya tuh perusahaan besar di Amerika, misalnya di Alaska tuh mereka besar, satu kali tangkap tuh bertonton. Di sini paling-paling berapa ratus kilo, kalau di sini paling-paling sampai ratusan kilo juga tuh. Jadi cenderung tuh secara umum tuh produk ikan tuh dihasilkan secara lebih kecil. Yang kedua dia musiman tuh, nah, musim angin, musim segitulah. Jadi
Akhirnya apa? Jumlah ikan di pasar tuh dia tidak konsisten. Musim yang biasa pun tangkap sekali, tangkap besok mungkin bisa beda ikannya. Beda ukuran, beda jenis tuh akhirnya dia tidak konsisten. Kemudian dia punya produksi juga ter, ter, tidak merata. Mungkin pasar tual mungkin ikan ada di sini, ada tapi lebih sedikit, atau mungkin di sini banyak sangat. Jadi itu tidak terlalu ini karena jumlah nelayan yang profesional tuh di sini tuh masih sedikit sekali. Ya benar-benar tangkap secara konsisten setiap hari dengan alat yang bagus. Biasanya kan cuma bisa lah balik, jadi setiap tidak konsisten. Kemudian yang keempat itu yang penting ini, dia cepat rusak. Akhirnya orang tidak bisa beli banyak. Jadi kan ketika orang ketika produk kita bisa simpan maka kita bisa beli banyak. Tapi kalau kita produknya cepat rusak maka kita tidak bisa beli banyak-banyak karena ketika kita beli banyak kita harus ada biaya perawatan juga. Kita tadi listrik untuk freezer, beli es batu dan lain-lain, kulkas. Nah, akhirnya tidak beli banyak-banyak. Akhirnya apa? Dia punya ciri-ciri apa? Dia masuk dalam kategori produk yang produk perikanan itu masuk dalam kategori yang tidak elastis. Oke, dia punya harga. Maka jangan kalian terlalu main harga banyak. Mainlah di kualitas kalau untuk produk perikanan ini. Supaya apa ya? Jumlah dibeli tetap stabil. Oke. Nah, ini tuh ada dua, yaitu pemerintah pusat ini dan pemerintah daerah bisa menetapkan harga, kebijakan harga. Contohnya itu yang harga kalian di TV itu harga minimal tuh harga swab test itu 900.000 kah, itu harga terendah atau harga tertinggi. Kemudian kalau misalnya kalau pas mau hari raya biasanya kan ada operasi pasar. Kalau untuk TV itu pasar harga minimum beras misalnya. Jadi supaya apa? Kalau harga tertinggi itu untuk melindungi konsumen. Supaya apa? Kalau konsumen jangan diserang dengan harga-harga yang mahal. Nanti kalau misalnya harga minimum itu untuk melindungi kita sebagai produsen supaya jangan kita rugi. Jangan harga terlalu murah sih kita rugi. Nah, jadi nanti kalian perhatikan ini dua slide ini supaya nanti saya kasih tugas untuk pertemuan ini, dua pertemuan ini. Oke? Nah, jadi itu surplus. Jadi itu ketika harga 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 terendah diterapkan pemerintah, itu tujuannya adalah untuk melindungi uh, harga 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 tertinggi itu kan selling. Harga terendah ini kan floor ini. Floor ini itu untuk melindungi kita sebagai produsen. Maka apa yang dirubah oleh pemerintah? Nanti saya buat soalnya nanti untuk tugas ini nanti di Google Classroom nanti. Oke? Jadi kalian belajar ini. Jadi itu harga. Jadi kalian pahami harga ditetapkan oleh dua perpotongan, permintaan dan penawaran. Nah, biasanya kalau harga terlalu tinggi, maka biasanya tuh yang rugi adalah konsumen tuh, maka pemerintah turun tangan untuk menetapkan harga tertinggi. Kalau harga terlalu rendah, maka pemerintah akan melindungi produsen dengan menetapkan harga terendah. Konsekuensinya apa? Nah, itu kalian bisa mencari literasi di Google atau di mana, atau di buku di perpustakaan, kalian baca, atau materi pertemuan ekonomi umum. Ada itu. Oke? Itu saja untuk dua pertemuan ini. Tetap ikut protokol kesehatan dan jangan lupa berdoa.